Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan dari dunia pendidikan. Nah, ini pemirsa tentang pendidikan khusus ya. Nah, topik yang nanti kita akan obrolkan adalah pendidikan khusus di wilayah Cirebon Timur. Bagaimana perkembangannya? Nah, ini pemirsa di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan ada dari Sekolah Luar Biasa Bina Karya Kabupaten Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang sejarah, kemudian berapa jumlah siswanya saat ini, bagaimana perkembangan dan seterusnya. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, pemirsa, saya kenalkan dulu. Di sebelah saya ada Kepala Sekolah Luar Biasa Bina Karya Kabupaten Cirebon, ada Bunda Lela Latifah SPD MMPD. Selamat pagi Bunda Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Baik, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, saya juga kabarnya sehat Bunda. Dan pemirsa, di sebelah Bunda Lela ini ada guru pendidikan khusus ya. Ada Ibu Futihatun Naila SPD, biasa dipanggil dengan Mbak Puput. Selamat pagi Mbak Puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Puput? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nah, saya ke Bunda Lela dulu nih. Bunda Lela sebagai Kepala Sekolah Luar Biasa ya. Ini Bina Karya Kabupaten Cirebon. Nah, bagaimana sih sejarah kemudian awal berdirinya Sekolah Luar Biasa Bina Karya Kabupaten Cirebon ini? Kemudian siapa pendirinya? Silakan Bun. Oke, terima kasih. SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon ini memang didirikan tahun 2001 di wilayah Cirebon Timur, tepatnya di Karangsembung. Oh, di Karangsembung. Ya, jadi ketika tahun 2001 itu saya pulang dari Kalimantan dalam kondisi hamil karena ikut suami bertugas. Saya berpendidikan S1 dari PLB. Jadi saya Apa itu PLB itu? PLB itu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar Kalau biasa. sekarang pendidikan khusus. Nah, sambil ngasuh, jadi saya memang butuh kegiatan. Saya berhenti sekolah karena memang ilmu saya dari situ. Tahun 2001 bulan Januari. Nah, kita bentuk kelompok belajar, kemudian berjalan terus. Kita akan mendirikan yayasan, tetapi belum paham waktu itu. Kita datang minta saran waktu itu ke Yayasan Muhammadiyah, tapi mungkin beliau belum berkenan. Kemudian ibunda saya, Ibu Kartina almarhum, mendukung untuk mendirikan yayasan saja. Akhirnya alhamdulillah bulan Oktober tahun 2001 berdiri Yayasan Pendidikan Luar Biasa Wahana Karya yang didirikan oleh Ibu Kartina almarhum sekarang, kemudian saya dengan Ibu Supriya Mulyani. Ibu Supriya Mulyani sekarang bertugas di Karawang. Kami mendirikan yayasan untuk mengelola SLB Bina Karya, dan alhamdulillah sampai sekarang SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon berdiri dan beroperasional, dan sekarang kita sudah punya bangunan sendiri di tepatnya di Kubangdelek, Kecamatan Karangwareng. Ya. Bunda, ini kan namanya Bina Karya. Ini awal dinamakan Bina Karya ini apakah dari hasil kesepakatan, musyawarah waktu itu, atau memang apa maksudnya bisa dinamakan dengan Bina Karya itu? Silakan, Bu. Bina Karya. Bina dan karya. Jadi kami berpikir bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu ketika dibina, ketika diakui keberadaannya, ketika diberdayakan, maka mereka akan mempunyai karya yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Itu berarti hasil dari kesepakatan ya, namanya Bina Karya itu. Oke, tahan dulu Bunda. Tadi Bunda Lela sudah menjelaskan ya sisi sejarah dan yang lain. Nah, saya ke Mbak Puput nih. Mbak Puput sebagai guru pendidikan khusus di SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon. Ini sudah berapa lama sih mengajar di SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon? Saya sudah lama. Dari tahun? Dari tahun 2007. Dari tahun 2007. Saya sudah mulai bergabung di sekolah itu. Dengan alasan apa gitu bisa bergabung? Apakah sesuai dengan latar belakang jurusan ketika kuliah di S1 gitu? Salah satunya itu. Salah satunya memang background pendidikannya memang pendidikan luar biasa. Juga melihat dari orang tua yang ya dari kecil saya melihat
ibu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, Jadi, dan bagaimana saat ini jumlah siswanya, kemudian saat ini di tahun 2020 ini? Alhamdulillah sekarang siswanya sekitar 88 siswa. Itu digabung dengan kelas jauh. Kebetulan kami punya kelas jauh di Babakan Gebang. Alhamdulillah sudah berdiri sekitar 4 tahun. Ini tahun kelima kami Membuka kelas jauh iya, ya. betul, Mbak kelas Puput, jauh. apa sih tentunya kan dari tahun 2007 ya, berarti 13 tahun nih. Iya. Sekarang 2020 mengajar di anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, apa yang Anda rasakan gitu Mbak Puput? Apa harus sabar gitu atau? Kalau sabar sih Iya. pasti ya harus. Saya merasa kewajiban gitu. Jadi mereka pun perlu mendapatkan pendidikan dan layanan khusus gitu. Jadi karena di kampung itu mindset orang tua masih sangat terbatas ya untuk menyekolahkan anak, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya merasa saya wajib gitu mengajak mereka untuk bergabung, untuk mengajak mereka sekolah gitu. Jadi mereka pun sama untuk mendapatkan haknya untuk sekolah. Oke, di samping sabar, apalagi maksudnya menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu yang Anda rasakan? Ikhlas. Ikhlas. Maksudnya ikhlas? Perjuangan seorang guru. Iya. Saya masih seorang guru honorer. Tentu kebutuhan saat ini itu begitu banyak. Begitu banyak ya. Tapi bukan itu yang dikejar. Apa jadi? Tapi ikhlasnya, Oh, ikhlas. ridhonya. Jadi mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat saya, ladang rezeki buat saya. Kadang pernah nggak jengkel sih gitu ini? Oh, pasti. Oh, gitu. Pasti ya? Pasti. Ya. Pasti. Belum lagi ditendang, belum lagi dicubit, belum lagi diludahi. Maksudnya ibunya? Iya, kami sebagai pendidiknya. Tapi kan kita nggak bisa marah karena memang seperti itu. Baik. Oke ya. Oke, Bunda Lela bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Puput gitu. Silakan. Guru-guru di SLB itu semua di SLB manapun, Termasuk di Bina Karya ya. di Bina Karya itu adalah guru-guru pilihan yang langsung dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak akan melangkahkan kakinya ke SLB tanpa bismillah dan ikhlas. Jadi mereka itu sudah terpilih dan mereka mempunyai berbagai kelebihan untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang tadi disebutkan itu ya, harus sabar, ikhlas gitu. Karena itu hal yang biasa buat dia ketika dicubit dan yang lain. Mungkin begitu Bunda ya. Bunda, dan menurut Bunda kebutuhan apa saja sih yang dilayani gitu di SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon itu, Bun? Ya, di sekolah kami melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kebutuhan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Dan bahkan ada yang tunaganda. Jadi lengkap kita melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tentunya di wilayah Cirebon Timur. Terutama antara Kecamatan Karangoreng sampai ke Babakan sana. Itu ya, banyak sekali ya. Oke, dan saya ke Bu Put lagi nih. Apakah siswa tunagrahita itu bisa dikategorikan sebagai stres misalnya gitu menurut Anda? Hah? Tidak. Oh tidak, kenapa gitu? Jelas sangat berbeda. Kalau gila itu stres penyakit, gitu ya? Kalau penyakit kejiwaan. Kalau tunagrahita itu suatu kondisi, kondisi yang memang itu bukan penyakit gitu. Karena mereka hanya mengalami hambatan intelektual, hambatan perilaku, itu emosinya, interaksi sosialnya gitu. Jadi, pernah juga misalnya Ibu Puput lagi ngajar terus dicubit kemudian sering. Gitu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Bunda Lela dan juga Bu Puput ya, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi.